Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang karakteristik general Z dan alpha. Adapun nama kelompok saya, yang pertama Tri Ramadhani Swedi, yang kedua Hairani Ramadhani, dan yang terakhir adalah Bau Irna. Baiklah, kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian generasi Z. Generasi Z atau Gen Z disebut sebagai generasi yang lahir setelah generasi Y. Kumpulan orang yang termasuk ke dalam generasi ini adalah mereka yang lahir di tahun 1995 sampai dengan 2010. Jadi bila Anda lahir di rentang waktu itu, maka Anda juga turut termasuk ke dalam generasi Z. Umumnya mereka yang merupakan generasi Z disebut sebagai E-generation atau generasi internet atau generasi net. Mereka selalu terhubung dengan dunia maya dan dapat melakukan segala sesuatunya dengan menggunakan kecanggihan teknologi yang ada. Bahkan, gadget sudah menjadi pegangannya dari sejak kecil, maka secara otomatis pengenalan teknologi dan dunia maya ini begitu berpengaruh pada perkembangan kehidupan dan kepribadian mereka. Generasi Z memiliki karakteristik, diantaranya yang pertama mahir teknologi. Gen Z sendiri merupakan generasi yang hidup di zaman teknologi, dan hal itu bukan menjadi sebuah rahasia lagi. Yang kedua, suka berkomunikasi. Gen Z memiliki ciri suka berkomunikasi dengan semua kalangan. Yang ketiga, mengumbar privasi. Gen Z memiliki kebiasaan mengumbar privasi. Keempat, lebih mandiri. Karakteristik dari Gen Z saat ini jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya adalah lebih mandiri. Yang kelima, lebih toleran. Sikap toleransi tampaknya mulai dikembangkan oleh generasi milenial ini. Terakhir, penuh ambisi. Pengertian Gen Z serta karakteristiknya adalah mereka lebih memiliki ambisi yang menggebu-gebu. Adapun cara mendidik generasi Z. Ada 3 tips untuk mendidik generasi Z di era digital. Yang pertama, jangan jauhkan anak dari gadget. Yang kedua, inovasi pembelajaran baru. Dan yang terakhir, optimalisasi internet. Berikutnya kita akan membahas tentang pengertian generasi alpha. Generasi alpha merupakan kelompok terbaru yang lahir setelah tahun 2010 dan hidup di era yang serba digital dengan lingkungan yang berbeda dari generasi sebelumnya. Para kaum milenial yang menjadi orang tua mendapat tantangan tersendiri dalam mengasuh dan membesarkan anak-anak generasi ini. Generasi alpha memiliki 5 karakteristik, diantaranya yang pertama paling terdidik, yang kedua paham teknologi, yang ketiga pembelajaran sangat personal, yang keempat artificial intelligence adalah realitas mereka, dan yang terakhir media sosial jadi mode interaksi sosial. Adapun cara mendidik generasi alpha. Ada 10 cara mendidik generasi alpha. Yang pertama, generasi alpha paham tentang teknologi digital. Yang kedua, hari-hari menjadi orang tua otoriter sudah lama berlalu. Yang ketiga, sebelum mengizinkan anak menggunakan gadget, orang tua harus mengetahui dengan jelas apa yang baik dan tidak di internet serta media sosial. Yang keempat, terapkan aturan waktu penggunaan gadget secara jelas sebelum anak dapat mengaksesnya. Yang kelima, stimulasi otak generasi alpha diasah melalui teknologi. Yang keenam, sebagian besar interaksi dan hubungan mereka akan dilakukan secara online. Yang ketujuh, jadilah panutan bagi anak dan biarkan mereka memilih seberapa banyak kualitas orang tua yang ingin ditirunya. 8. Seimbangkan waktu antara keluarga dengan gadget. Yang kesembilan, waspadai konten apa yang mereka lihat secara online tapi jangan terlalu mencurigainya. Dan yang terakhir, bangun hubungan yang baik dengan anak. Kesimpulan dari materi kami adalah walaupun generasi Z dilengkapi dengan kemajuan teknologi yang canggih dan mumpuni, namun mereka hanya merasakan kesenangan melalui permainan digital saja. Permainan-permainan seperti lompat tali, petak umpet, petak jongkok, dan permainan tradisional lainnya tidak dapat lagi dirasakan oleh generasi Z. Situasi ini didukung dengan minimnya lahan bermain atau terbuka. Ruang bermain anak kurang tersedia di kota-kota besar, terutama lahan terbuka hijau. Tidak bisa dipungkiri juga bahwa generasi ini terkadang bersikap egosentris dan individualis.
Mereka, Gen Z, menginginkan hal yang serba instan, kurang menghargai proses, dan terkadang tidak bisa mengontrol emosi. Gen Z masih terlalu asik dengan dunia gadget dan elektroniknya, sehingga mereka kurang peduli dengan keadaan di sekitar mereka. Itulah yang menyebabkan kecerdasan emosional generasi Z kurang berkembang atau tumpul, tetapi kecerdasan intelektual atau IQ mereka tinggi dan berkembang biak. Dan adapun secara pemikiran, generasi Alpha dinilai memiliki pandangan yang lebih terbuka dan maju dari generasi sebelumnya. Lalu bagaimana dengan pendidikan yang cocok dengan karakteristik generasi Alpha ini? Tentu pendidikan yang dapat memfasilitasi generasi Alpha ini adalah pendidikan yang sudah akrab pula dengan teknologi digital. Guru bukan lagi sumber belajar satu-satunya, melainkan guru menjadi fasilitator yang mampu memfasilitasi belajar anak generasi Alpha ini. Sekian dari penjelasan saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.